Koperasi Konsumen Puskopkar Bali Shanti menyelenggarakan acara temu bisnis koperasi di Bali, Rabu 12 Maret 2025. Salah satu pembicara dalam acara tersebut yakni Direktur Utama PT Pandai, Samsudin, yang mendapat respon positif dari sekitar 50 peserta yang hadir. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di desa yang dewasa. Kami berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul di Hotel Heritage di Pasar pada hari ini Rabu 12 Maret 2025 dalam acara Temu Bisnis Koperasi. Samsudin menegaskan komitmennya untuk menyasar pasar asuransi kepada usaha berbasis koperasi dan saat ini mitra usahanya sudah lebih dari 500 koperasi yang tersebar di tanah air. Saya berharap jadi ada peluang dana-dana luar negeri, jadi yang suku bunganya 3-4%, kita bisa salurkan lewat koperasi itu sebagai salah satu alternatif. Tetapi ini tidak mudah. Koperasi itu harus standar manajemennya. Jadi harus ada kocek, harus ada asuransinya pandai. Jadi manajemen risikonya harus begitu diantisipasi. Karena peluang-peluang seperti ini bisa bermanfaat untuk teman-teman gerakan koperasi. Kemudian Bapak Ibu, yang kami berikan apresiasi pada kegiatan hari ini adalah kegiatan di mana diadakan temu bisnis sesuai dengan prinsip perkoperasian atau prinsip nomor 7 untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, salah satunya dengan melaksanakan kerjasama antar koperasi. Jadi ini kita harapkan memang koperasi-koperasi yang ada di Bali bila mana ingin mengembangkan sayapnya di usaha-usahanya bisa melakukan kerjasama dengan koperasi-koperasi yang sudah ada di Bali. Ini buku yang kemarin kami launching di Jakarta ke 100 orang koperasi. Seperti apa 100 orang koperasi yang dimaksud? Yaitu adalah melalui suatu perjalanan penelitian kita. Saya 12 tahun menulis buku seperti ini. PT Pandai menargetkan dapat bermitra dengan koperasi-koperasi di luar gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan rencana jangka panjang perusahaan dan rencana bisnis di tahun 2025. Bagaimana koperasi yang tidak punya izin asuransi berperilaku sebagai asuransi. Wah, yang kedua dari kocek, yang ketiga dari perumahan, yang keempat dari mudah-mudahan ini bisa menciptakan satu produk bersama. Jadi itu mudah-mudahan. Jadi itu ya, dari Pak Nyoman Sumeter dari Koperasi Megah Jatra. Yang terakhir Bang Irsad dari Keluar News. Jadi beliau bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabat koperasi betapa pentingnya koperasi untuk mempublikasikan dirinya. Jadi Kocek itu adalah platform koperasi ceki, Bapak Ibu. Jadi menghadirkan data dan juga analisa, gitu ya. Rekomendasi kredit, rekomendasi pembiayaan. Fungsinya apa? Kembali lagi mempermudah Bapak Ibu dalam memberikan pembiayaan ke anggota dan menambahkan anggota sebanyak-banyaknya, karena sekarang anggota nggak bisa yang kenal-kenal aja Bu ya. Yang kenal belum tentu baik, yang nggak kenal belum tentu jahat. Gitu. Nah, ini Kocek hadir sebagai pembatas daripada itu ya. Jadi ketika teman-teman gerakan koperasi menemukan anggota, teman-teman bisa melihat kredibilitas dari anggotanya atau calon anggotanya sebelum memberikan benefit atau manfaat. Karena sangat disayangkan kalau kita mencari anggota, anggotanya datang bukan menambah aset produktif gitu ya, tapi menambah NPL. Nah, hal ini juga terjadi untuk anggota-anggota yang sudah gitu ya. Karena menurut obrolan-obrolan kita, mohon maaf saya sampaikan, banyaknya oknum pinjaman yang sengaja mengincar NPL di pinjaman keempat dan kelima. Ini tugas saya sebagai wartawan, Pak. Yang pertama saya ingin tambahkan dengan yang disampaikan oleh Pak Samsudin. Di dunia ini Pak, setiap 3 tahun ada yang namanya perankingan koperasi dunia ya, yang disebut dengan Globalist 100, Globalist 300. Bapak bisa cek itu di World Monitoring Cooperative Dunia, itu buka di ICA di Google ada. Dari 300 koperasi besar itu, yang paling besar itu adalah
koperasi pertanian. Itu koperasi pertanian itu ada sekitar 105 koperasi pertanian hebat di dunia. Yang nomor 2 adalah insurans. Insurans itu ada 96 dan retail 57. Dan yang paling kecil hanya sekitar 7% simpan pinjam. Ketika saya sedang sekolah koperasi di Jepang itu, what kind of your co-op in your country? Saving and loan cooperative, sir. Itu seperti apa ya katanya? Oh, saya bilang simpan. Oh ya, no wonder negeri kamu seperti itu katanya. Nah, salam perjuangan koperasi. Saya Wayan Sumerte, Ketua Koperasi Konsumen Puskopkar Bali Santi. Hari ini kita menginisiasi acara Temu Bisnis Koperasi se-Bali. Kita harapkan dari event Temu Bisnis Koperasi ini nanti teman-teman gerakan koperasi se-Bali bisa meluncurkan satu produk simpanan. Jadi kita namakan Sibima bersama Koperasi Indonesia Maju. Satu produk ini yang kita harapkan untuk menjalin kerjasama antar koperasi sehingga bisnis atau usaha koperasi itu dapat berkembang maju. Kami dari PT Pandai diberi kesempatan untuk memberikan edukasi tentang asuransi. Di sini kami memberikan tentang pentingnya berasuransi dan sesuai dengan produk yang dibutuhkan oleh koperasi, sehingga koperasi yang ada di Indonesia ini tidak salah dalam memilih produk, dan produk yang akan digunakan itu adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing koperasi. Harapan kami dari Lokakarya tadi dapat diambil hikmahnya, semua audien bisa mengerti tentang pentingnya berasuransi untuk anggota koperasi. Dan sangat diuntungkan sekali bagi koperasi apabila langsung ataupun bersinergi atau mengasuransikannya anggota-anggotanya ke PT Pandai. Di sini PT Pandai memiliki produk-produk yang sangat sesuai kebutuhan dari asuransi dan koperasi itu sendiri, sehingga resiko-resiko yang ada di koperasi dapat dijamin, dan dari sisi NPL koperasi sendiri dapat dijaga dengan baik. Nah, produk-produk yang dimiliki oleh PT Pandai sendiri adalah produk-produk yang sangat sesuai dengan koperasi. Di situ ada asuransi simpanan, asuransi pinjaman, ada santunan duka dan santunan rawat inap, di mana di sini harganya sangat kompetitif, dapat dijangkau, dan bagi anggota akan menjadi lebih sejahtera. Saya kira dengan adanya Temu Bisnis ini penting bagi kita semua. Jaringan itu sangat penting ketika berbicara tentang bisnis. Salah satunya koperasi. Koperasi itu saat ini menjadi soko guru di Indonesia dan juga bisa berkembang ketika kita berada ke arah profesional. Saya selaku pengamat ekonomi berharap sekali bahwa koperasi ini bisa muncul dan semakin berkembang di masa yang akan datang. Dulu nama saya Imadi Sujana dari Ketua Koperasi Lumbung Mertasari. Perumahan itu bisa kita kembangkan, apa itu baik itu pengembangan perumahan subsidi ataupun non subsidi, itu kita peruntukkan kepada anggota ya, karena kita berbicara di sini adalah anggota. Dalam prioritasnya kalau kita mengembangkan perumahan tentunya skala apa yang harus kita lihat. Dari yang pertama itu dari sisi limit harga dan juga istilahnya kemampuan dari anggota tersebut untuk melakukan pembelian rumah tersebut, karena kita tahu sendiri kalau anggota itu banyak yang istilahnya dari segi sektor penghasilan tidak sama rata, kan betul. Nah, dalam konteksnya ini kita mengembangkan perumahan yang berstatus non subsidi dan subsidi itu kita kerjakan di anggota sendiri. Saya Nyoman Sumerte dari Koperasi Megah Sejahtera Mandiri yang ada di Bali. Jadi hari ini kita mengadakan acara Temu Bisnis. Ini sebenarnya menjadi sebuah momentum bagi koperasi di Bali, yang mana selama ini kita berpikir bagaimana kita membentuk sebuah koperasi sekunder sebagai wadah daripada koperasi primer yang ada di Bali.